Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi khairul ula wal wafa, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Isya tarawih beserta witir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih mendapatkan dengan malam suci Ramadan yang dimana pahala-pahala akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita mendengarkan beberapa ayat dan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengintakannya dengan yang lebih baik. Sebelumnya kita ceritakan sebuah cerita yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam seekor kuda yang ketika berlari dengan kencang, dan ketika berhenti dia berhenti dengan tenang. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ni'mal 'abdu, senikmat-nikmat hamba Allah Subhanahu wa taala, innahu awwab, dan juga dia orang yang paling pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun singkat cerita, dalam kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dilalaikan oleh peliharaannya tersebut, yaitu kuda-kudanya yang sangat banyak. Qala rabbi inni, wahai Allah, sesungguhnya aku telah dilalaikan oleh peliharaanku. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi, aku telah diberikan kecintaan kepada peliharaanku. In tasawwarul mihrab, sehingga peliharaanku ini membuatku terluput daripada beribadah kepada Allah. Karena ibadah Nabi Sulaiman pada zamannya adalah di waktu petang. Ketika petang telah menyingsing, telah hilang, telah lewat, beliau baru teringat bahwa beliau telah meninggalkan sebuah ibadah. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyuruh kepada prajuritnya untuk mendatangkan peliharaan-peliharaannya tersebut. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Beliau mengatakan kepada prajuritnya, bawakan kemari seluruh peliharaanku itu, kuda-kuda yang indah-indah dan kencang ketika berlari. Kemudian ia menyembelih, menghibas dengan pedangnya di bagian kaki dan di bagian leher. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita petik dari kisah di atas bahwa seandainya jika telah datang sebuah perkara yang membuat kita lengah terhadap amalan kita, yang mengganggu amalan ibadah soleh kita, maka hendaklah kita cari apa penyebabnya. Jika kita dapatkan, maka tinggalkan hal-hal yang melalaikan kita daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan harta-harta kita yang melalaikan kita itu, dengan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Apa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, wa arsalna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba.
Allah menggantikan dengan angin yang membawa Nabi Sulaiman alaihissalam lebih cepat daripada peliharaannya tadi. Bisa kemana-mana, haitsu aswab, kemanapun ia inginkan, maka angin akan membawanya kemanapun ia inginkan. Nah, ada sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairul laka min." Ini hadis sahih, walaupun ada hadis yang dhaif yang serupa dengan itu. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allah ma huwa khairun min. Bisa kita petik dari hadis ini, fikih hadisnya dari 3 lafaz. Yang pertama, lafaz syai'an. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu. Innaka lan tad'a syai'an. Dalam konteks ilmu bahasa Arab, lafaz nakirah yang tidak memiliki alif dan lam mengandung makna umum, dan di dalamnya ada kata nafi, huruf nafi yang menandakan bahwa apapun yang engkau tinggalkan sesuatu itu, baik itu hal yang haram, baik itu hal yang halal. Hal yang haram, kesempatan untuk bermaksiat sangat terbuka lebar, kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan hal-hal yang lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. Atau hal yang halal, ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinfak pada kaum muslimin yang membutuhkan. Di samping itu ada juga kebutuhan duniawi kita, ingin mengadakan, ingin membeli, ingin berbelanja hal-hal yang mubah, namun kita lebih mengutamakan hal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz yang kedua, innaka lan tad'a syai'an lillah, yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini memang titik berat dalam sebuah amalan, harus kita perhatikan karena Allahnya. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan hal-hal, misalnya kita meninggalkan perkara yang haram karena manusia, kita meninggalkan hal-hal yang makruh karena manusia, kita ingin dipuji oleh manusia, maka Allah pasti tidak akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Maka kita harus fokus kepada niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setulus mungkin. Jika ada perkara yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jika tidak, maka jangan harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada itu. Kita meninggalkan hal-hal yang haram, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dipuji, maka jangan harap ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, karena takut cemoohan orang sekitar, jika kita tinggalkan perkara yang haram, nanti ada cemoohan dari juga orang sekitar. Apa tuh? Orang meninggalkan, tadinya orang tidak beres,
Nah, tadinya orang yang bergelimang dosa, maka dia meninggalkan karena cemoohan orang sekitar. Ketiga, hal yang ketiga, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz baddalakallahu ma huwa laka khairun min. Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada itu. Lafaz ini persis seperti cerita Nabi Sulaiman alaihi salam tadi, yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa yang meninggalkan satu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara yang haram ataupun perkara yang mubah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada itu. Di malam yang mulia ini, malam suci Ramadan yang ke-8 ini, sama-sama kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya. Maka saya sedih sekali sampai malam ke-8 ini, jika masih ada di antara kita yang belum membaca sedikit pun daripada ayat suci Al-Quran, atau belum mencapai 8 juz dari suci Al-Quran, dari ayat suci Al-Quran. Jikapun tadinya sebelum bulan suci Ramadan tiba, kita sudah membacakan setiap hari 1 halaman, maka hendaknya di bulan suci Ramadan paling sedikit kita menambah dengan setengah juz setiap harinya, atau 1 juz setiap harinya. Jika mampu, maka kita hendaknya mengkhatamkan 2 kali dalam setiap hari. Dan di bulan suci Ramadan juga Allah mengelipatkan ganda pahala seorang hamba. Maka hendaknya dalam bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ibadah-ibadah, sedekah-sedekah, qiyamul lail yang ada di pertengahan malam. Kita bangun dan melakukan qiyamul lail. Ada 2 cara dalam mengulangi qiyamul lail kita. Yang pertama, para ulama menyebutkan caranya dengan mengganjilkan salat witir kita saat ini, yaitu dengan melakukan salat tarawih, salat qiyamul lail 1 rakaat menjadi genap. Tadinya 3 witir tambah 1 rakaat menjadi genap, kemudian kita tambah qiyamul lail 2 rakaat lagi menjadi genap, kemudian sampai beberapa rakaat kita tambahkan qiyamul lail salat kita, kemudian kita tutup dengan salat witir 3 rakaat. Yang intinya setiap salat witir itu dilakukan di akhir rakaat. Atau dengan cara kedua, kita tidak menggenapkan salat witir kita sekarang ini dengan nanti malam, langsung saja kita salat tahajud seperti biasa 2 rakaat semampunya, kemudian kita tutup dengan salat witir. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ceramah singkat yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.